Assalamualaikum semuanya. Gimana awalnya sehat? Pagi sore hari ini apakah masih semangat? Tidak merasa. Nah, itu kelas rumah. Jadi jangan seperti anak ayah harus semangat dulu belajar. Jangan main. Siapa yang terakhir? Robi masih Robi absen atau apa? Absen. Oke. Jadi besok tuh kalau hadir, kalau tidak hadir maka kirim surat, jangan tidak kirim surat. Kita itu bukan sama kayak TK SD. Ya, kelas ini berapa kelas? 10 bulan. Nah, sekarang mata pelajaran fikih apa? Penelitian. Nah, apa dulu? Ketika seorang meninggal dunia, maka ada lakukan kewajiban kita yang tiga. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengawali. Ketiga, menjalankan keempat. Nah, dua minggu lewat, kita sudah masuk bab memandikan sudah. Lanjut kita mengkafani sudah. Sekarang fardu yang ketiga yaitu menyolat atau sholat jenazah. Nah, apa itu sholat jenazah? Berarti apa sholat jenazah? Nah, jadi kalian itu anak-anak tidak boleh main-mainnya. Nah, kita itu sudah dewasa maka harus mengerti tentang sholat jenazah dan asas-asasan. Sholat itu doa mendoakan orang yang telah meninggal dunia dengan rangkaian ibadah yang telah ditentukan sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, sekarang apa tanya? Sholat jenazah itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa itu kifayah? Jadi apa contohkan? Ketika ada seorang meninggal dunia di satu kampung, contoh ada anak bapak mati, ketika dia meninggal dunia, maka yang mendoakan ataupun kejadian lagi itu apabila dikatakan sebagian maka telah lepas tanggung jawab seluruh masyarakat di kampung Muhammadiyah. Namun tidak ada yang menyatakan sebagian orang pun maka akan mendapat dosa sebagai seluruh masyarakat itu fardu kifayah. Sedangkan fardu ain itu wajib bagi setiap diri masing-masing. Nah, sholat jenazah merupakan doa dan penghormatan terakhir bagi mayit. Sholat ini wajib bagi Islam. Tata cara ini ialah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan termasuk kepada kategori sholat yang kifayah. Nah, dalam peninggalan jenazah ada syarat dan rukun. Nah, rukun ada berapa rukun? Ada berapa rukun jenazah? Rukun. Silakan buka pemakainya. 7. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua berdiri. Yang keempat, ketiga, empat tanda. Yang keempat, pertama Al-Fatihah. Kelima, selawat. 6, doa untuk mayit. 7, doa untuk ahlul bait. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 7. Oh, maaf, akhirnya tidak masuk ya. 3, 4, 5, 6, 7, Nah, yang pertama niat. Apa itu niat? Niat artinya menyengaja. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu kita mempunyai sengaja untuk melakukan sesuatu. Contohnya, anak bapak tadi, ketika dia ingin membantu usaha Rifan, maka ketika dia berniat itu namanya niat. Jika ada dia terbiasa membantu, itu namanya niat untuk membantu. Atau Muhammadi, dia ingin berpuasa, ketika dia terbiasa untuk berpuasa,
niat, yaitu di hati. Yang kedua apa? Berdiri. Yang ketiga apa? Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga keempat membaca salawat atas Nabi. Yang kelima doa untuk si mayit. Keenam doa untuk ahlul bait. Dan ketujuh salat. Hamadi, sekarang aku tanya kepada semuanya, makin berkait sama Yansi. Kenapa di dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud ataupun i'tidal? Kenapa? Astagfirullah, kenapa Madi? Berarti apa ya? Iya sih. Berarti nggak ada yang baca bukunya. Itu makanya sebelum kita masuk ke kelas, pahami dulu materi kita hari ini. Nah, jadi kenapa saudara ini tidak ada rukuk, i'tidal dan sujud? Karena yang pertama tujuan itu ialah mendoakan. Sedangkan sholat fardu itu untuk menyembah. Sholat jenazah itu sholat untuk mendoakan, bukan sholat untuk menyembah kepada Allah. Makanya tidak ada rukuk. Sedangkan tujuan rukuk dan sujud itu untuk menyembah. Yang kedua kenapa? Nah, seandainya ada rukuk, ada sujud dalam sholat jenazah, maka kita termasuk agama yang syirik. Masa kita sujud sama siapa? Sama jenazah? Nah, maka kita nanti akan mendapatkan tuduhan yang buruk dari orang kafir. Jadi ini asalnya karena sholat jenazah itu sholat untuk mendoakan, bukan untuk menyembah Allah. Nah, sekarang kita lanjut dengan syarat. Apa itu syarat? Apa itu syarat? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan sesuatu. Yang pertama syarat apa? Suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci tempat dan pakaian dari najis. Yang ketiga apa? Tidak boleh menghadapkan jenazah ke kiblat. Tidak boleh tidak menghadapkan jenazah ke kiblat. Kenapa, Pak? Nah, kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita tidak ada unsur untuk menecilkan tempat kiblat kita. Seandainya kita hadapkan ke jenazah, maka otomatis bagian kepala atau bagian kaki yang akan menghadap kepada Ka'bah. Makanya posisi dalam jenazahnya apa kan? Dimiringkan. Sama halnya ketika kita melakukan seperti buang air, apalagi tidur, maka kita tidak boleh menghadapkan kaki atau kepala ke arah kiblat. Kita harus berentang atau miring. Nah, selanjutnya kita masuk kepada lafaz niat. Hamadi, silakan baca niat sholat jenazah. Siapa tadi? Gak ada dapat. Ini sudah kelas 2 man. Masa ada dapat? Itu soal lagi apa perempuan? Laki ya sih. Baca niat sholat jenazah untuk perempuan. Coba. Usalli ala hadhihi arba'ah faqul lillahi ta'ala. Jadi ada semua, jangan kita itu seperti anak-anak istilahnya nama yang harus dapat. Nah, sekarang jadi usalli ala hadzal mayyit. 2 3 arba'at takbiratin
lillahi ta'ala. Kita baca sama-sama dari awal dua tiga. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayati mahmudan lillahi ta'ala. Untuk jalan perempuan dua tiga. Usolli ala hadhihi mayyit arba'a takbiratin fardu kifayati mahmudan. Nah, jadi perbedaan antara perempuan, lafaznya ialah hazal mayyit laki-laki, hazal mayyit perempuan. Nah, mari silakan ke depan sedikit. Cepat kembali cepat. Yang lain. Nah, anggap ini kita contohkan jenazahnya ke sini. Ini jenazahnya perempuan. Anggap kita ke sana. Ini kepala jenazah, ini kaki. Ketika jenazahnya perempuan, maka posisi imam mana? Ya, sejadah dengan apa? Sejadah dengan apa? Gempa, apa ini? Terlihat? Masa nggak tahu? Bukan. Ini namanya ini masalah besar nggak tahu itu. Data Zuaman. Nah, ini kepala, ini perut, ini kaki. Tapi maka posisinya kita ke coba takbir. Allah. Nah, laki-laki. Ketika jenazahnya laki, maka posisi imam di mana? Di mana? Di kasih aja. Ya. Nggak ada. Nah, kita lagi. Jadi doa dalam jenazah itu meliputi doa untuk mayit dan doa bagi apa sebenarnya bukan umat tapi untuk ada baik untuk orang-orang yang ditinggalkan. Sekarang kita praktekkan. Nah, rukun yang pertama dia. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama. Ini rukun berapa ini? Rukun berapa ini? Tadi dia Allahu akbar. Apa itu kedua? Berdiri. Ketiga Allahu akbar. Membaca Al-Fatihah. Sama-sama dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut rukun yang keempat. Semua yang berdiri. Takbir. Allahu akbar. Tadi Al-Fatihah sudah, ada yang kedua, selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Sampai yang keempat, yang ketiga itu baca doa untuk Ismail. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu sampai seterusnya. Lanjut yang keempat. Allahu akbar. Doa untuk orang lain. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa cukup. Baru yang terakhir, rukun yang ketujuh,
salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, duduk. Nah, kasih apa semuanya. Lagi. Nah, kenapa sholat jenazah itu dilakukan tanpa rukuk dan sujud? Ya sih, kenapa ya sih? Bagus, tepuk tangan ya sih. Oh dia, ada berapa rukun sholat jenazah? Rukunnya 7 Pak. 7 yang pertama, Ya, kedua, berdiri betul. Yang ketiga, takbir pertama amati. Yang ketiga keempat, Pak. yang kelima, Doa untuk bayi. yang keenam, yang ketujuh, salam. Nah, jadi anak-anak semuanya, kalian itu adalah calon anak soleh dan soleh. Maka bisa nanti menjelaskan kedua orang tuanya ketika mereka wafat. Jadi jangan sampai nanti ketika orang tua kita wafat malah yang menjadi orang lain itu rugi. Oke, paham? Nah, besok kita lanjut kepada proses menguburkan jenazah. Namun sebelum itu Bapak akan tugas kerjakan tugas yang ada di AKS selama 50 tentang menjaga